Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahru siyam wa syahrun mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa muqa'imil ji'an was-sha'imina fi syahrir Ramadan. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik remaja maupun orang tua saya semuanya di sini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Masya Allah, saya ngelihat Pak Syamsir segitu-gitu aja dari dulu. Ngelihat Pak Halim seperti itu aja, nggak ada perubahan dari dulu. Pak Mahir juga, Masya Allah, Alhamdulillah ya, saya senang melihatnya. Ternyata orang tua kita juga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Wah, ini ibu-ibunya juga masih banyak ternyata di sini ya. Kalau di Bogor itu udah mulai semakin maju tuh, sudah semakin maju, tapi di sini walaupun di kota besar ya, Masya Allah, Masjid Jami Al Hidayah tetap semangat. Momentum Ramadan, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Nah, di sana yang jawab di sininya mana nih kita ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa bersilaturahim, masih bisa berkunjung ke rumah orang tua saya, terutama maksudnya ke Masjid Jami Al Hidayah, bertemu dengan orang-orang tua saya, adik-adik dan juga ibu-ibu yang di sana ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah, apalagi bulan suci Ramadan ini keberkahan Allah lipat gandakan pahala silaturahim, pahala berbagi dan pahala-pahala yang lainnya, insya Allah Allah lipat gandakan ya. Salawat bering salam suatu curah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta adik-adik, remaja dan remaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah hari keberapa nih Ramadan? Ada yang hitung nggak nih? Biasanya yang pada punya kampung nih, wah tanggal sekian pulang ya. Wah, biasanya tanggal sekian pulang. Jadi biasanya di pertengahan Ramadan, bahkan di akhir-akhir Ramadan, seringkali kita berpikir terkait tentang pulang kampung ya. Yang punya orang tua, kita pengen banget dirindukan oleh orang tuanya, betul apa betul? Yang punya mertua ya kan, pengen banget mertua itu rindu dan kangen kepada kita ketika kita pulang dari ibu
ibu kota. Senang apa tidak kalau orang tua ketika kita pulang tuh rindu memeluk kita dengan erat. Kemana aja nak? Senang gak? Senang. Sama halnya menantu disikap oleh mertua. Nah, sekian lama ayah gak pernah bertemu dengan engkau, tapi hari ini di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, ternyata Allah masih berkenan kita untuk berjumpa. Senang apa senang? Senang. Begitu juga anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga yang lainnya berpelukan, saling membuat keadaan tersebut menjadi rindu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja orang tua ketika rindu kepada kita sebagai anak, kemudian juga menantu rindu kepada mertuanya, atau begitu juga sebaliknya, itu sangat menjadi spesial dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau seandainya ada surga yang rindu kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini? Senang apa senang? Surga yang digambarkan bahwasanya kenikmatan yang tidak pernah ada duanya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir air-air yang begitu indah. Ketika kita ambil air tersebut, putihnya lebih putih daripada air susu, manisnya lebih manis daripada madu. Dan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang nantinya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Surga rindu kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Namun Bapak Ibu, adik-adik, remaja dan remaji, tentu ada kriteria di sini. Tidak semuanya. Apa? Kata hadis baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun. Surga itu rindu ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan. Berapa? Yang di belakang kelihatan nggak? Berapa ini ibu-ibu? 4. Sekali lagi berapa ini? 4. Terhadap 4 golongan. Apa yang pertama? Yang pertama golongan-golongan talil Quran. Orang-orang yang senantiasa semasa hidupnya memaksimalkan diri untuk membaca Al-Quran. Setiap hari dialog dengan Allah, inland dengan Allah, hatinya baik siang maupun malam membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, hayo kita maksimalkan diri kita untuk inland dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan online di HP dengan teman. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita itu batal hanya sekedar mengurusi urusan orang lain. Datang ke masjid baca Quran, atau di rumah tutup kamar baca Al-Quran. Sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala dekat? Dekat bukan berarti dipanggil, melainkan ketaatan kita salah satunya adalah membaca Al-Quranul Karim. Anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, sejauh mana kita arahkan mereka dengan Al-Quran? Apakah anak-anak kita sudah maksimal dekat dengan Al-Quran? Kadang-kadang kita terbalik, ketika sekolah dianterin, pulang dijemput. Tapi kadang-kadang ketika anak kita datang ke majelis taklim, pernahkah kita titipkan kepada seorang guru? Pernahkah cucu kita, anak kita titipkan kepada seorang yang mahir terhadap Al-Quran? Saya titipkan anak saya, cucu saya, agar dia bisa membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena sejatinya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada Allah, kepada kita. Mana buktinya? Baginda besar Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi kepada kita bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita atau pertolongan. Apa hadisnya? Kata baginda besar Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang di yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Kita boleh bangga anak kita menjadi pejabat yang tinggi,
diterima di perkuliahan yang sangat benefit. Tapi apakah kita pernah bangga anak kita bisa membaca Al-Quran? Pernahkah kita bangga anak kita hafal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Pernahkah kita bangga? Padahal Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Kita pengen ketika berbaring, ketika dijemput oleh malaikat Israel, ada anak cucu kita yang memberikan motivasi kepada kita, kakek, nek, ayo baca Al-Quran. Kakek kita sudah tidak bisa, nenek kita pun sudah tidak bisa untuk baca Al-Quran. Tapi siapa yang membacakan Al-Quran dan membacakan doa? Tentu anak cucu kita, generasi kita, mendoakan kakek nenek yang sedang berbaring. Agar apa? Agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan ketika anak-anak kita pandai dan mahir membaca Al-Quran, apalagi sampai menjadi hafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo momentum Ramadan ini maksimalkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Yang saat ini belum khatam, mau pertengahan Ramadan, ayo jadikan Al-Quran sebagai bahan bakar untuk kita, agar senantiasa kita semangat dalam kehidupan kita dan keberkahan setiap harinya kita raih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, surga itu rindu kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian apa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa hafizil lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah. Ketika bulan suci Ramadan ini, kita tidak ingin Ramadan kita sia-sia. Kita tidak pengen Ramadan kita tidak berpahala. Yang ada cuman lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal 'atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa tapi hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Maka kembali kepada poin yang pertama, Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Daripada kita sibuk memperhatikan orang lain, sibuk memperhatikan gaya orang lain, sibuk memperhatikan WhatsApp dan status orang lain, Instagram dan lain sebagainya. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya agar Ramadan tahun ini kita maksimalkan dan kita bisa menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pahala. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjaga lisan kita, yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan, artinya kepada orang yang lapar. Saat ini bulan suci Ramadan ada di tengah-tengah kita. DKI Masjid Jami Al-Hidayah terbuka untuk umum, siapapun yang yang memberikan sedikit rezekinya, baik berupa, mohon maaf ya, nasi bok dan lain sebagainya, ayo salurkan ke sini. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka itu pun bagian daripada orang-orang yang senantiasa nanti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya lihat ketika sampai di sini itu berjajar, ada yang Grab ya, terus juga ada orang yang mungkin musafir ya, dan alhamdulillah dari kita, oleh kita, untuk kita bahkan tersebar luas ya, untuk nasi bok itu dimakan oleh orang banyak secara tidak langsung. Warga Pondok Bambu ini ternyata orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa puasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas tentunya, dan juga menjaga lisan ya, terus juga membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar pahalanya diterima oleh Allah, atau puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, panggilannya begitu apa ya, panggilan Allah kepada kita tuh begitu menarik.
begitu syahdu. Apa panggilnya? Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan wahai orang-orang Islam, ya ayyuhal Islam? Tidak. Karena betapa banyak orang-orang Islam namun ia pun tidak melakukan puasa. Banyak di antara kita orang-orang muslim namun mereka tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan bukan cuman kita saat ini yang berpuasa, orang-orang yang terdahulu pun itu melakukan puasa agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh iya, karena takwa itu artinya adalah khauf. Apa itu khauf? Takut. Maka kalau kita takut, imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata surga begini panggilannya secara tidak langsung, ya gambarannya begini. Warga Pondok Bambu, kesini. Kenapa? Karena kita ada di dalam yang 4 tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita yang sunnah maupun yang wajib, atau yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان